mampu menjelajahi lingkaran dunia. Salah satu kehebatan ikan paus raksasa yang bisa mereka lakukan adalah menjelajah lautan di seluruh bumi. Paus yang sangat mengagumkan adalah jenis yang dinamakan ikan paus biru. Para ilmuwan mengatakan jika berat ikan paus biru bisa mencapai 130 ton dan panjangnya sekitar 35 meter. Ikan paus sendiri termasuk hewan mamalia meski ukurannya sangat besar, namun panjang janin ikan paus di dalam perut ibunya tidak lebih dari 1 cm. Setelah dilahirkan, anak ikan paus itu bisa mencapai 7 meter dan memiliki bobot seberat 2 ton. Selain itu, para ahli menjelaskan jika ikan paus juga mampu menjelajahi lingkaran dunia dari utara ke selatan, ke kutub utara dan selatan dan kembali lagi ke khatulistiwa. Padahal, terdapat perbedaan suhu yang sangat besar antara daerah kutub dan khatulistiwa. Namun, ikan paus memiliki lapisan lemak yang bisa melindungi dari suhu dingin yang mencapai 1 meter. Jika ikan paus pergi ke daerah khatulistiwa yang beriklim hangat, maka lapisan lemak itu akan menipis hingga ketebalannya tinggal separuh. Menurut para ahli, ikan paus tidak akan merasa kenyang dengan makanan yang kurang dari 4 ton. Hanya makanan dengan bobot sebesar itulah yang dapat menutupi rasa lapar ikan raksasa tersebut. Dengan tubuhnya yang sangat besar, membuat paus seakan terlihat seperti hewan raksasa yang berbahaya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Meski berpostur sangat besar, namun paus dianalogikan sebagai hewan yang berhati lembut. Menurut laporan, paus sperma menjadi satu-satunya spesies yang area tenggorokannya cukup untuk mengunyah manusia. Namun kenyataannya justru paus tidak memakan manusia sebagai mangsanya sama sekali. Selain itu, para ahli juga mengatakan jika tidak semua paus memiliki kebiasaan yang sama. Karena itu, hewan besar ini dikelompokkan menjadi 2 jenis berdasarkan makanannya. 2 jenis paus itu adalah Odontoceti atau paus bergigi dan Mysticeti atau paus tidak bergigi. Paus bergigi hidup dengan makan ikan, sotong, serta mamalia laut lainnya. Jenis ini juga hanya mempunyai 1 lubang pernafasan dan biasanya masih satu kerabat dengan lumba-lumba. Sedangkan paus tidak bergigi hanya akan makan plankton, sehingga ia mempunyai penyaring makanan berbentuk sikat yang disebut balin. Paus jenis ini memiliki bentuk badan lebih besar daripada jenis yang bergigi, serta memiliki 2 lubang pernafasan. Melawan perubahan iklim. Keunikan selanjutnya yang cukup mengejutkan dari paus adalah hewan besar ini memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan melawan perubahan iklim dunia. Menurut sebuah penelitian, paus yang berukuran besar bisa menyerap 33 ton karbon dioksida dari atmosfer selama setahun. Jumlah itu tentu lebih banyak daripada sebatang pohon yang hanya bisa menyerap 48 ton karbon dioksida selama setahun. Semua karbon dioksida yang diserap oleh paus akan tersimpan di tubuhnya hingga mereka menjadi bangkai dan tenggelam ke dasar laut. Selain itu, paus yang terdampar di pantai juga seringkali memancing reaksi keras dan membuat banyak orang penasaran. Paus yang terdampar bisa melakukan hal-hal aneh seperti dapat meledak secara tiba-tiba. Paus, terutama paus balin dan paus sperma, termasuk dalam daftar makhluk terbesar di bumi. Tubuh mereka adalah penyimpan karbon yang sangat besar dan keberadaan mereka di lautan berhasil membentuk ekosistem di sekitarnya. Dari kedalaman lautan, makhluk-makhluk ini juga membantu menentukan suhu planet bumi. Namun, pernyataan tentang hal tersebut telah mengabaikan dampak perburuan paus. Menurut laporan, manusia telah membunuh paus selama berabad-abad dan tubuh paus memberi manusia segalanya, mulai dari daging, minyak, hingga tulangnya. Sejak itu, puluhan juta paus telah dibunuh dan para ahli meyakini bahwa populasi paus mungkin telah menurun hingga antara 66% dan 90%. Dalam sebuah studi, para ilmuwan menemukan bahwa sebelum ada industri perburuan paus, populasi paus akan menenggelamkan antara 190.000 hingga 1,9 juta ton karbon per tahun ke dasar lautan. Hal tersebut setara dengan menghilangkan 40.000 hingga 410.000 mobil dari jalan raya setiap tahunnya. Tapi ketika bangkai paus tidak tenggelam ke dasar laut karena paus dibunuh, karbon itu dilepaskan ke atmosfer. Seorang ilmuwan kelautan di University of Maine memperkirakan bahwa selama abad ke-20, perburuan paus menyebabkan sekitar 70 juta ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Hal inilah yang dikatakan jika hewan bertubuh sangat besar ini mampu melawan dan mengubah iklim dunia. Berimigrasi sangat jauh. Keunikan selanjutnya yang cukup mengejutkan dari paus adalah hewan besar ini dapat berimigrasi sangat jauh. Salah satu paus yang mampu berimigrasi dengan sangat jauh adalah jenis paus abu-abu atau Eschristius robustus. Menurut laporan, paus ini mampu berimigrasi dengan jarak tempuh 22.530 km, yaitu dari perairan Rusia yang lebih dingin ke perairan Meksiko yang lebih hangat. Selain itu, dikatakan pula jika hewan ini bisa berenang siang dan malam dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam. Untuk mencapai tujuannya, paus abu-abu akan berimigrasi selama 2 hingga 3 bulan perjalanan,
yaitu pada bulan Oktober hingga Desember atau Januari. Jenis paus lain yang memiliki kemampuan serupa adalah paus bungkuk atau Megaptera novaangeliae yang bisa tempuh jarak sekitar 22.000 km. Menurut laporan, paus ini akan berimigrasi dari wilayah Pasifik Utara ke perairan Alaska. Para ahli mengatakan jika paus adalah salah satu mamalia air yang memiliki tubuh sangat besar. Berdasarkan fosil yang ditemukan, ternyata paus adalah salah satu jenis hewan purba yang masih hidup. Para peneliti menyebutkan bahwa paus pada awalnya adalah hewan darat yang berkuku mirip serigala. Hewan tersebut hidup di pesisir pantai yang kemudian berevolusi menjadi hewan laut sekitar 50 juta tahun lalu. Para ahli mengatakan jika paus memiliki banyak jenis dan salah satu jenisnya adalah paus biru atau Balaenoptera masculus yang merupakan makhluk terbesar. Bahkan paus biru menjadi hewan terbesar di dunia dengan berat 181 ton dengan panjang lebih dari 33 meter atau setara dengan 11 gajah dewasa. Kekuatan suara ikan paus. Keunikan selanjutnya yang cukup mengejutkan dari paus adalah kekuatan suaranya. Menurut laporan dari para ahli, suara ikan paus sangatlah besar, sehingga dengan bunyi ikan paus, maka menjadi salah satu ciri khusus ikan paus selain mempunyai badan yang besar. Paus berparuh menggunakan suara untuk mendeteksi objek sekitarnya, sehingga memungkinkan mereka berburu serta untuk berkomunikasi. Paus biru berkomunikasi dengan suara frekuensi sangat rendah dan jauh di bawah sonar angkatan laut. Paus biru yang dianggap sebagai hewan terbesar di bumi dapat menghasilkan bunyi yang keras hingga mencapai 188 dB. Menurut para ahli, suara panggilan ini dapat mencapai jarak hingga 500 mil di bawah air. Tapi yang memiliki suara yang paling keras dari semua jenis paus adalah paus sperma. Mereka dapat membuat rangkaian bunyi klik yang bisa mencapai 230 dB, dan hal ini menjadikannya sebagai hewan yang memiliki suara paling keras di dunia. Bunyi klik yang dihasilkan oleh paus sperma ini hanya berlangsung selama 15-30 milidetik dan dapat tetap terdengar ke ikan paus sperma lainnya sejauh 10 mil. Meskipun hidup di dalam lautan, paus dapat mengeluarkan suara untuk berkomunikasi. Menurut beberapa sumber, selain dianggap sebagai hewan terbesar dan paling berkuasa di lautan, paus biru juga merupakan hewan yang memiliki suara paling nyaring di bumi. Itu sebabnya tidak heran kalau suara paus biru dapat terdengar hingga ratusan kilometer di bawah laut. Suara atau panggilan paus biru ini dapat berlangsung antara 10 hingga 30 detik. Seorang ilmuwan asal Amerika Serikat menyatakan ada beberapa kemungkinan mengenai suara-suara yang digunakan paus biru ketika berkomunikasi. Dirinya memperkirakan bahwa suara tersebut diantaranya adalah untuk menjaga jarak antar individu paus, mengenali spesies dan ungkapan ketika menemukan makanan, ataupun mengenali suatu kawasan di sekitarnya. Muntahan ikan paus. Keunikan selanjutnya yang cukup mengejutkan dari paus adalah muntahannya yang bernilai sangat fantastis. Dikatakan jika muntahan dari ikan paus ternyata sangat berharga dan bernilai tinggi, seperti yang pernah terjadi pada seorang wanita di Thailand yang sempat menemukan bongkahan batu yang dianggap sebagai ambergris atau muntahan paus. Ambergris mengandung zat langka yang sangat bernilai sejak ribuan tahun lalu. Selain itu, batu ini juga sangat berguna sebagai bahan dalam parfum maupun obat-obatan. Menurut laporan, ambergris sendiri berasal dari paus sperma yang berkelamin jantan. Produksinya terjadi setelah paus sperma memakan cumi-cumi dengan paruh keras dan runcing, sehingga mengikis isi perut dari paus tersebut. Para ilmuwan percaya bahwa paus melindungi diri sendiri dengan mengeluarkan zat lemak untuk mengelilingi tubuhnya. Alhasil, mamalia itu mengeluarkan gumpalan besar hingga ratusan kilogram secara sekaligus. Sejauh ini, tidak ada yang pernah melihat paus sperma mengeluarkan ambergris. Tapi para ahli paus sperma menyebutkan jika benda itu dianggap dikeluarkan sebagai ekskresi tinja. Meski begitu, beberapa orang meyakini bahwa muntahan paus sangat bermanfaat. Namun mitos khasiat selama ribuan tahun mengatakan jika muntahan paus disebut sebagai harta karun laut yang bernilai sangat berharga. Selain itu, ada juga yang mengatakan jika ambergris dapat menghilangkan sakit kepala, pilek, epilepsi, dan penyakit lainnya. Tidak hanya itu, ambergris juga memiliki aroma tersendiri sebagai komponen parfum hewani. Zat ini berasal dari komponen kimia ambrein yang diberikan dalam parfum populer.